Baik, izin apakah suara saya terdengar? Jelas, Mbak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siang dan selamat bergabung untuk semua sister Villa yang Masya Allah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir secara virtual pada siang hari ini. Alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Senang sekali Sister Villa semuanya pada siang kali ini kita bisa bertemu meskipun secara virtual ya dalam acara Caring with Sharing yang merupakan rangkaian acara Festival Hijriah Muslimah Kemenkyu yang keempat. Dan pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Nisa yang merupakan salah satu member Movies dan saat ini bertugas di KPP Pratama Makassar Barat yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini hingga selesai. Nah, sisa Villa semua mungkin baru ada yang pertama kali join nih di acara siang hari ini. Izinkan saya untuk mengulas kembali kegiatan Caring with Sharing atau yang biasa kita sebutnya CWS gitu ya, yang merupakan kegiatan berbagi pengalaman antar pegawai muslimah di lingkungan Kementerian Keuangan dengan menghadirkan narasumber yang tentu saja luar biasa berkompeten di dalam bidangnya. Nah, Sister Villa semua, CWS ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Festival Muslimah Kemenkyu yang keempat. Dan pada CWS pada kali ini akan mengangkat tema Beyond Leadership, The Art of Followership. Baik, Sister Villa sekalian, untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Diana Sulistiowati dengan Quran Surat An-Nisa ayat 1 dan 2. Kepada Kak Diana, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu ربكم الذي خلقكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم.
dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Anissa belum keluar suaranya. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih Kak Diana. Dan Sister Villa semuanya, tadi kita sempat spill sedikit ya. Caring with Sharing hari ini akan membahas seni menjalani berbagai peran buat kita nih, seorang wanita gitu ya, baik di lingkungan kerja, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat gitu. Dan hari ini kita akan sharing-sharing bersama sosok yang luar biasa tentunya. Beliau merupakan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau. Dan tidak hanya itu, beliau juga merupakan Certified Psychologist dan Certified Assessor. Boleh kita menyapa. Assalamualaikum Ibu Heni Kartikawati. Waalaikumsalam, Mbak Anissa. Iya, gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Mbak Anissa apa kabar nih? Kayaknya kita selisih beberapa pulau ya. Iya, iya dari Pulau Sumatera ke Sulawesi. Iya. Apa kabar teman-teman yang lain? Semoga semuanya sehat. Amin. Ibu terima kasih sudah berkenan bergabung di CWS hari ini. Kita nggak sabar banget buat dengar-dengar nih sharing-sharing dari Ibu. Pasti akan sangat wah luar biasa gitu ya. Apalagi nih kan Insya Allah temanya ya Mbak, Insya Allah. Insya Allah. apalagi temanya kan tentang followership nih peran perempuan gitu ya. Di kita harus gimana nih kita berperan di lingkungan kerja. Apalagi kalau ibu kan penentu kebijakan, tapi ketika di rumah ibu harus menjadi wanita, menjadi istri yang ikut sama suami gitu. Luar biasa, saya nggak sabar banget sih. Oke, Sister Willa semuanya, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Ibu Heni. Monggo Ibu, silakan. Ya, terima kasih. Wah, matur nuwun nih Mbak Anissa dari Jawa nih. Iya, dari Jawa Ibu. Oh iya, sama berarti. Oh, Ibu dari Jawa Baik, juga. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Terima kasih sudah kembali diberikan kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman sekalian. Ini ada beberapa wajah yang saya sudah familiar ya, ada Mbak Sri Khairina, ada Mbak Asri, dan tadi beberapa di room. Nah, tapi mungkin tidak saya sebutkan satu persatu ya. Terima kasih Mbak Rina juga ada. Terima kasih sudah kembali menghadirkan saya. Ini tentunya sebuah berkah ya untuk saya karena memberikan kembali kepada saya kesempatan untuk belajar mengingat apa yang biasa saya lakukan di tempat yang lama. Nah, ini kalau di tempat yang baru juga sering menyampaikan sesuatu, tapi dalam konteks yang berbeda. Nah, sehingga ini menjadi nostalgia saya kembali ya untuk berdiskusi dengan teman-teman menggunakan tema yang sangat pastinya sih sangat relate ya. Apalagi kita semua yang ada di sini nih, Ibu-Ibu
Ini ada mbak-mbaknya atau sudah ibu-ibu semua ini. Nah, mudah-mudahan apapun yang nantinya menjadi diskusi kita bisa memberi pembelajaran ya untuk semua yang ada di ruangan ini dan bisa menjadi pemantik diskusi nanti dengan pasangannya. Mudah-mudahan ya, kalau mungkin ada beberapa hal yang masih perlu didiskusikan kembali dengan pasangannya. Mungkin ada yang sudah ditawarin untuk promosi tapi harus pindah ke luar kota gitu ya. Kemudian ada yang sudah pengen sekolah lagi tapi kok kalau daftar di beberapa tempat sekarang mungkin sudah lebih banyak yang mengutamakan untuk tidak di dalam negeri gitu ya. Nah, mungkin itu tentunya bagian yang saya yakin saat ini sedang dialami nih oleh teman-teman sekalian, karena kalau saya sih mungkin itu sudah beberapa puluh tahun yang lalu ya, sudah lewat. Alhamdulillah sudah lulus sampai dengan hari ini. Kalau nggak lulus mungkin saya nggak akan ada di sini ya diskusi dengan suami. Baik teman-teman sekalian, terima kasih dengan topik yang diberikan ya, karena ini sepertinya topik yang sangat relate juga sepanjang masa nih dengan teman-teman sekalian terkait dengan followership gitu ya. Nah, yang lebih menariknya lagi karena teman-teman di WIS mengaitkannya dengan kodrat kita atau fitrah kita ya sebagai perempuan, baik dari tinjauan agama maupun bagaimana kemudian keberadaan kita di dalam lingkungan sosial dan lingkungan kerja. Baik, nah ini jadi teman-teman saya tidak mengambil judul yang lain, saya sesuai saja dengan yang disampaikan kepada saya, yaitu bagaimana followership itu dapat menunjang tujuan hidup yang sesuai dengan fitrahnya. Waktu kita kalau nggak salah 1 jam ya Mbak Anissa untuk paparan dan diskusi, mudah-mudahan cukup ya. Selanjutnya silakan Mbak Rina kayaknya ya, Mbak siapa ini yang menjadi aswatnya. Nah baik, saya mengambil dari sisi yang lebih umum dulu ya, mengapa kemudian kita menjadi penting untuk mendiskusikan ini. Karena kalau kita bicara follower, nggak akan ada follower kalau nggak ada leader, ya nggak akan ada leader kalau nggak ada follower. Nah, blessing-nya adalah follower itu penting, teman-teman sekalian, karena kalau tidak pernah menjadi good follower, dikatakan oleh Aristoteles, dia tidak akan pernah menjadi seorang leader yang baik juga. Nah, kemudian untuk bisa mencapai tujuan, ya tujuan itu bisa tujuan di dalam organisasi maupun tujuan kita di dalam rumah tangga, maka antara leader dan follower itu harus membangun keterikatan, kesekutuan gitu ya, aliansi, dan kemudian bekerja bersama untuk mencapai atau untuk menghasilkan sesuatu yang memang harus dicapai berdasarkan kesepakatan itu. Nah, ini yang terakhir yang paling menarik ya, teman-teman sekalian. Biasanya reward gitu ya, ataupun apresiasi itu lebih banyak diberikan kepada leadernya. Benar apa? Benar. Ya kan? Selalu apresiasi itu lebih banyak untuk leadernya. Nah, leader itu mendapatkan kredit, mendapatkan apresiasi karena dia bisa membangun visi, dia visi organisasi dan kemudian menginspirasi followernya untuk melakukan sesuatu mencapai visinya. Nah pastinya dia kan nggak bisa sendiri seorang leader untuk bisa mencapai ke sana. Dia butuh follower sehingga dikatakan juga bahwa follower juga perlu mendapatkan apresiasi ya dengan apa yang sudah dilakukannya, dan ini diperlukan untuk membangun visi di dalam realitanya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini semakin mendudukkan ya arti penting kita sebagai follower. Nah, teman-teman sekalian, tadi Mbak Anissa menyebutkan saya itu posisi sebagai pemimpin saja. Padahal at the same time, pada saat yang sama, saat ini, ya kan, saya ini mungkin posisinya ya sebagai leader iya, tapi sebagai follower juga iya, tergantung pada
di mana kemudian saya berperan, ya. Paling gampangnya kalau saya kembali ke rumah, kalau di rumah dinas kebetulan saya sendiri, jadi ya saya merangkap sebagai leader dan follower kalau di rumah dinas. Tapi kalau kembali ke rumah, ya pasti saya sudah otomatis itu ya menjadi follower, mengembangkan followership saya untuk suami saya, gitu ya. Nah kalau saya di kantor, nah teman-teman yang ada di Kanwil yang mengembangkan followership-nya kepada saya sebagai leader. Nah tapi pada konteks ini saya yakin teman-teman juga memiliki pemahaman yang sama. Pada saat teman-teman duduk dalam saat ini pun ya bersama dengan saya, teman-teman pasti mengamini bahwa mungkin di kantor kita semua adalah follower gitu ya. Tapi at the same time pada peran yang lain bisa jadi kita adalah seorang leader. Nah, jadi tadi ya mengapa ada leader karena dia ada follower, mengapa dia ada follower karena dia ada leader. Nah, dia harus membangun sebuah hubungan yang baik agar kemudian tujuan yang akan dicapai itu bisa dicapai dengan baik juga. Oke, next. Nah, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan followership? Kalau follower kita tahu ya dan sering dengar ya kan, yang main medsos sudah berapa followernya, gitu ya. Itu pertanyaan yang kayaknya sudah nggak asing lagi. Jadi kalau kita tahu follower itu adalah pengikut gitu ya. Nah, tapi kalau kita berbicara followership sering dikatakan sebagai sebuah seni ya, karena ini bukan seperti hitungan matematis ketika kemudian kita mempelajari atau berusaha untuk mengembangkannya. Nah, followership itu apa? Followership adalah respon yang dimunculkan oleh pengikut kita. Ya, kalau kita seorang leader, oleh pengikut kepada mereka yang sedang menjalankan peran sebagai pemimpin. Jadi pada saat saya berada di kantor, teman-teman di Kanwil Provinsi Riau ini mengembangkan followership-nya untuk saya. Mereka merespon apa yang kemudian saya perankan. Nah, ini juga merujuk pada peran dari teman-teman sekalian ya untuk bertanggung jawab dan bertindak, baik itu dalam sebuah organisasi, di dalam tim ataupun di dalam kelompok, dan juga merujuk pada bagaimana teman-teman itu sebagai pengikut yang berkualitas dan mampu menjadi penggerak organisasi, tim atau kelompok. Nah, kemudian tindakan ya yang tadi ya tanggung jawab dan kemudian tindakan yang diambil sebagai di dalam peran sebagai seorang follower tadi itu dilakukan secara sukarela, aktif ya, dalam artian mendukung, mau bekerja sama, mau menyelaraskan diri dengan tujuan dan visi dan arah dari pimpinannya atau dari kelompoknya. Nah, ini sebenarnya sehari-hari ya kita jalankan, ya kan? Kalau ketika kita minimal sebenarnya kita itu dalam satu kelompok yang sama, ya. Kita di Kementerian Keuangan, ada Bu Sri Mulyani sebagai pemimpin. Kita ini semuanya pemimpinnya, kita semua adalah followernya Bu Sri Mulyani dalam hal ini, mengembangkan followership kita untuk Bu Sri Mulyani. Bagaimana kemudian kita melakukan hal-hal ya di tempat kerja kita secara sukarela untuk secara aktif mendukung apapun yang menjadi kebijakan dari Bu Sri Mulyani kepada kita. Nah, lebih sempitnya lagi, kalau saya di perbendaharaan, berarti saya followernya Pak Dirjen Bendaharaan, gitu ya. Nah, teman-teman yang ada di DCP, ada yang di BPPK, ada yang di DJKN, nah pastinya secara lebih kecil menjadi followernya dari dirjennya masing-masing. Itu pada saat kita ada di kantor. Baik, next. Nah, kita itu ternyata ya tadi sudah dipahami ya followers, berbicara mengenai definisi dari followership itu sendiri apa ya. Nah, jadi rupanya ada seorang ahli namanya Pak Kelly, bacanya apa ya? Dia membagi ya tipe-tipe dari followership ini. Ya, ternyata tidak semua followership ini punya karakteristik sebagai follower yang baik gitu ya. Nah, jadi ada sebuah model yang dikembangkan gitu ya. Nah, model ini memiliki dua dimensi, teman-teman sekalian. Dimensi yang pertama adalah followership
dimension atau followership atau dimensi followership. Dan dimensi yang kedua, mohon maaf, engagement dan critical thinking. Ya, jadi ada dua dimensi terkait dengan followership ini. Yang pertama adalah engagement, yaitu range-nya dari pasif ke aktif, gitu ya, dan critical thinking, yaitu independent, dia punya kemandirian untuk mampu berpikir kritis, dan dependent uncritical thinking, sudah dia tidak punya kemandirian untuk berpikir kritis atau bahkan tidak mampu untuk berpikir secara kritis. Nah, teman-teman sekalian, dia kemudian mengelompokkan ke dalam 5 berdasarkan 2 dimensi tadi. Nah, kalau kita berbicara dari sisi kuadrannya saja ada 4, tapi kemudian ada satu kelompok yang berada di tengah-tengah, ya. Nah, yang pertama, teman-teman, ini mungkin sambil teman-teman bayangkan ya, di tempat kerja dari teman-teman sekalian, bisa jadi semua tipe ini ada. Ya, yang pertama, diibaratkan sebagai sheep ya, domba, gitu ya, pasif follower. Kalau bahasa ekstrimnya, orang-orang di kelompok ini itu diibaratkan mereka yang numpang bernafas saja di kantor. Ya, jadi ke kantor itu ya tidak ada tujuan, tidak ada sesuatu hal yang kemudian dia sendiri akan lakukan, ya. Bahkan untuk berpikir belum sampai ke kritis ya, berpikir saja dia mungkin nggak mampu, dan yang lebih parah lagi dia nggak mau gitu, tidak ada inisiatifnya, tidak mengambil peran sama sekali, melakukan pekerjaan hanya jika kemudian dia dipantau atau diawasi. Nah, jika tidak maka tidak dikerjakan. Nah, ini bayangkan ya, pasti mungkin ya, terlebih kalau masih ada transisi dari generasi yang dulu kala dan masih ada di sekarang, masih tinggal menunggu pensiun. Nah, seringkali beberapa di antara mereka itu mengambil peran seperti ini. Nah, tapi tidak jarang juga mungkin anak-anak yang masih muda juga sudah menunjukkan kecenderungan untuk mengambil tipe yang ini ya. Nah, jadi ini yang perlu diwaspadai juga. Nah, kemudian yang kedua, tipe yang masih pasif dia. Pasif tapi alhamdulillahnya sudah punya kemandirian untuk berpikir kritis. Nah, tapi dia ini model orang yang sinis terhadap organisasi, terhadap kelompoknya. Yang dia cari adalah keburukan dari kelompoknya itu sendiri gitu. Jadi dia tahu ada sesuatu yang diperbaiki, tapi dia tidak menyampaikannya dengan cara yang konstruktif gitu ya. Nah, mengkritis, melakukan menyampaikannya secara kritikal gitu ya, kritis, tapi lebih kepada bentuk sinis gitu ya, sehingga disampaikan orang-orang di kelompok ini juga orang-orang yang biasanya cenderung menyakiti ya, menyakiti anggota kelompok yang lainnya. Pinter tapi nggak mau gerak gitu ya. Yang dia lakukan adalah sekedar mengkritisi saja tapi tidak secara konstruktif. Nah, kemudian kita bergeser ke tengah. Di tengah ini ada yang kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak gitu ya, kadang-kadang aktif, kadang-kadang pasif, kadang-kadang dia punya kemampuan untuk berpikir kritis gitu ya. Nah, jadi yang kekurangannya orang-orang di tipe yang di tengah ini jarang memiliki komitmen. Para survivor ini atau yang pragmatis ini jarang memiliki komitmen, melakukan sesuatu ya sekedarnya saja, seadanya saja, dan dia sudah puas dengan seadanya saja pun gitu. Nah, tapi positifnya dia masih mau membantu jika kelompok atau tim mengalami kesulitan. Nah, kemudian kita beralih ke 2 kelompok berikutnya. Saya memulai dari yang yes people. Ya, yes people ini adalah orang-orang yang bersifat konformis, gitu ya. Dia aktif, dia mampu, tapi tidak punya kemampuan untuk berpikir kritis secara mandiri, sehingga dia manutan. Kalau orang Jawa bilang manutan,
tidak protesan gitu ya, tidak pernah protes kalau diminta melakukan sesuatu. Nah, resikonya tinggi terutama kalau kemudian dia diminta untuk melakukan yang tidak sesuai dengan standar. Karena orang-orang di sini ini adalah juga tipe-tipe yang seringkali kita bilang APS, ya, asal Bapak senang. Ya, jadi disuruh ngapain mau meskipun kemudian itu melanggar integritas sekalipun. Nah, tipe terbaik adalah tipe yang efektif, ya, efektif follower. Dia meskipun sebagai follower, tapi dia mampu menunjukkan performa terbaiknya sebagai follower. Aktif dari sisi engagement-nya, dia aktif. Dari sisi kemampuan berpikir kritis, dia punya kemandirian untuk berpikir kritis. Dia adalah membuat solusi, ya, mampu bekerja sama dengan orang lain, punya kepercayaan diri yang baik, punya merasa percaya diri dengan terhadap pimpinannya, dan itu dia refleksikan kepada organisasi melalui apa yang akan dicapai, tujuan apa yang akan dicapai oleh organisasi. Ini saya beri tanda bintang karena apa? Semua kelompok, semua organisasi, bahkan mungkin di dalam rumah tangga kita pun kita pasti berharap semua yang menjadi follower adalah follower yang efektif. Baik, lanjut. Nah, teman-teman sekalian, alasan menjadi follower itu rupanya juga didiskusikan oleh penemu model followership tadi. Karena alasan ini juga akan menentukan sebenarnya di mana follower tadi akan berada di dalam kuadran tadi, ya. Nah, yang pertama ini adalah mereka-mereka yang menjadi pengikut karena rasa takut, ya. Jadi fear of retribution. Mereka ikut karena kalau enggak mengikuti maka mereka khawatir akan ada sesuatu, ya, yang kemudian mereka dapatkan. Saya akan mengikuti mereka, saya akan mengikuti dia karena kalau enggak saya akan dikeluarkan dari kelompok, saya akan dipecat dan sebagainya. Jadi mengikuti semata-mata karena rasa takutnya. Kemudian yang kedua ini adalah ikut karena putus asa, ya, nggak ada cara lain, ya. Jadi apa yang kemudian dilakukan hanyalah sekedar berharap dan berdoa saja, gitu ya. Semoga apa yang kemudian dilakukan itu nanti berhasil. Semoga apa yang menjadi kebijakan dari pimpinan itu nanti berhasil. Kalau dia berhasil, dia akan happy. Kalau tidak berhasil, ya mungkin dia tidak akan terlalu kemudian memikirkan atau mencoba untuk menjadi bagian dari solusi ketidakberhasilan itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, mengikuti karena percaya 100% terhadap kemampuan leadernya, fit in leader. Nah, dalam beberapa hal mungkin ya keimanan kita juga menjadikan kita menjadi follower dengan alasan ini, ya. Nah, tapi itu pun sebenarnya tidak kemudian rasa yakin atau keimanan yang buta, ya. Kita sudah memiliki pemahaman yang penuh gitu ya atas dasar kemudian kita mengembangkan keimanan kita. Nah, kalau di dalam teorinya Pak Kelly tadi, ini menjadi alasan yang ketiga. Nah, alasan yang keempat ini adalah kesepakatan yang bersifat intelektual, ya. Jadi berdasarkan logika, ada sebuah kesepakatan yang dipahami secara logis sehingga kemudian kita mau mengikuti pimpinan kita. Dan yang terakhir, ini yang terbaik katanya ya. Nah, ini yang terbaik. Kita mengikuti karena kita memiliki ide yang sama terkait dengan visi. Kemudian berdasarkan itu ada terbangun motivasi dan komunikasi yang baik antara leader dengan followernya. Nah, jadi ini sering dikorelasikan ya alasan yang kelima ini dengan bagaimana kemudian seorang follower itu menjadi efektif ketika kemudian dia memainkan
perannya. Ya, oke, lanjut. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin mendiskusikan ini dulu ya, sebelum kemudian nanti kita sampai pada peran perempuan di dalam followership. Nah, kita berbicara mengenai kodrat dan kita dulu sebagai perempuan. Saya mencoba membaca beberapa literasi ya. Nah, di situ rupanya memang penekanannya sama ya. Kodrat itu melekat pada seseorang sejak lahir, dan sebagai muslimah kodrat kita atau sebagai perempuan secara umum kodrat kita cuma 4 saja: menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Nah, apapun yang kemudian terjadi di luar itu seperti ya pekerjaan rumah tangga, memasak, mengasuh, membesarkan anak, itu bukan tugas yang sifatnya kodrati, tapi itu keterampilan yang memang harus dikembangkan supaya kemudian kita bisa bertahan hidup, dikembangkan oleh baik laki-laki maupun perempuan, dan itu adalah pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Ya, ini yang saya ingin letakkan ya, pemahamannya, karena pemahaman ini menjadi penting untuk kita wanita bekerja. Ya, nah kemudian pemahaman yang ketiga, sudah banyak pekerjaan ataupun profesi lain yang dulunya dilakukan hanya oleh laki-laki, saat ini pun sudah banyak yang dilakukan oleh perempuan. Ya, ada tugas penyapu jalanan sampai presiden gitu ya, dari sopir bus hingga pilot ataupun astronot. Tidak ada lagi sekat jenis kelamin atas pekerjaan tertentu. Nah, teman-teman sekalian, di dalam agama yang kita yakini ya, kita semua sebagai Muslim, disampaikan bahwa perempuan itu mulia. Kenapa? Karena dia pusat dari keluarga. Ya, ketika dia di rumah, dia menjadi madrasah pertama, menjadi pendidik untuk anak-anaknya. Dari perempuan akan terlahir anak-anak yang berakhlak dan berkarakter, sehingga kita diminta untuk menjadi mempelajar sepanjang masa ya sebagai perempuan. Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan perempuan adalah pakaian bagi suaminya. Ya. Nah, namun demikian selain sebagai pakaian, dia juga diciptakan sebagai pelindung atau penolong bagi yang lainnya. Artinya dia juga diciptakan tidak sekedar kemudian untuk berperan di dalam hal yang mungkin skupnya di dalam rumah tangganya dia saja, gitu ya. Nah, selanjutnya di dalam Islam pun disebutkan peran perempuan itu dipandang sama ya dengan laki-laki, yaitu sebagai makhluk sama-sama mendapatkan perintah untuk beribadah, beriman, berdakwah, berbuat baik, dan juga menegakkan kebenaran dan lain-lain. Nah, artinya teman-teman sekalian, saya ingin teman-teman di dalam kemudian nanti kita mendiskusikan perempuan dan followership atau muslimah dan followership, kita berada pada pemahaman yang sama. Ya, secara kodrat kita itu 4 hal saja: menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan hal yang lainnya adalah hal yang bisa kita bagikan peran bersama, gitu ya, mungkin dengan suami, dengan anak, gitu ya, untuk kemudian melakukan peran itu baik di dalam rumah tangga maupun kondisi sekarang. Ya, ketika saat ini kita sama-sama melakukan pekerjaan atau bekerja di dalam sebuah instansi, pastinya sudah ada satu tahap yang kita lalui, ya kan, yang dimana kita menyepakati bahwa untuk urusan bekerja di luar rumah pun itu adalah menjadi apa ya, hak yang sama gitu ya antara laki-laki dengan perempuan, tentunya karena didasarkan pada kebutuhan ya. Nah, kebutuhannya macam-macam, tidak hanya karena kebutuhan yang bersifat material. Kalau dalam Maslow kan ada kebutuhan untuk aktualisasi diri ya. Nah, itu kan sama sekali sebuah kebutuhan yang jauh range-nya atau jauh jaraknya dengan kebutuhan yang sifatnya primer, seperti misalnya terkait dengan materi ya. Nah, jadi ini yang perlu kita jadikan pemikiran bersama ya. Baik, lanjut. Next, Mbak.
Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara perempuan muslimah ya dan followership, maka akan sangat bergantung sebenarnya pada tiga peran utama, tiga peran yang ada ya. Nah, kalau kita sebagai follower yang sama, ya pastinya kita itu follower setianya Nabi Muhammad, ya kan? Saya yakin teman-teman mengiyakan, ya. Nah, yang lain-lain ini yang mungkin membedakan, ya. Peran reproduktif, ya, atau peran di keluarga. Anak dari itu peran sebagai anak dari orang tuanya, peran sebagai ibu untuk anak-anaknya, dan juga peran sebagai istri untuk suaminya. Peran produktif sebagai pekerja atau pelaku ekonomi. Kemudian peran dan tanggung jawab secara sosial itu sebagai bagian dari masyarakat dan atau anggota komunitas. Nah, peran-peran itu membedakan bagaimana kemudian kita mengembangkan followership kita ya di rumah, kita mengembangkan followership kita kepada suami kita pastinya. Ya, atau kalau masih belum menikah barangkali kepada orang tuanya. Di tempat kerja kepada atasan kita. Di organisasi kita kembangkan followership kita kepada pemimpin organisasi atau masyarakat. Saat ini ya teman-teman yang ada di ruangan ini bisa jadi mengambil peran ketiganya ya, karena memang berperan di rumah, berperan di kantor, ya kan, di Kementerian Keuangan, dan juga mengambil peran di sebagai bagian dari masyarakat dan atau anggota komunitas. Contohnya di WIS ini, ya, ataupun mungkin anggota organisasi lain yang teman-teman ikuti di luar Kementerian Keuangan. Nah, makanya ini saya tuliskan dan atau, karena bisa jadi ya ada yang berhenti sampai di tempat kerja saja, atau ada yang berhenti bahkan hanya di rumah saja, karena dia betul-betul hanya mengembangkan, hanya berperan sebagai mengambil peran reproduktif atau berperan di keluarga sebagai ibu untuk anaknya atau sebagai istri untuk suaminya, yang dimana kemudian followership yang dia kembangkan hanya kepada suaminya, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara konteks muslimah dan followership, maka ini adalah minimal peran kita, tiga peran kita, ya, yang kemudian followership-nya harus kita kembangkan. Nah, tentunya bagaimana kemudian bentuk dari followership-nya bisa jadi kemudian juga bervariasi, ya kan? Namun demikian, tetap saja baik itu di rumah, baik itu di tempat kerja ataupun di masyarakat, kita itu dituntut untuk bisa menjadi follower yang efektif atau mengembangkan efektif followership, ya. Yang tadi ya teman-teman masih ingat kan ya, followership efektif itu yang aktif, punya kemandirian untuk berpikir kritis, kemudian menjadi problem solver, kemudian mampu bekerja sama dengan orang lain, dan memiliki kepercayaan kepada pimpinannya, dan dia refleksikan itu kepada upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, baik, lanjut. Nah, teman-teman sekalian, ini saya coba buatkan ceritanya ya. Jadi, kalau kita berada di tiga peran tadi, sebenarnya sebagai leader yang kemudian kita ikuti, ya, itu punya harapan yang besar kepada kita. Teman-teman mungkin sering ini ya mendapatkan candaan ya, perempuan itu hobi banget bilang terserah, benar nggak teman-teman? Manut kalau orang Jawa, terserah mau makan apa, terserah mau kemana, manut gitu. Padahal sebenarnya dia sekedar mungkin enggan ya menyampaikan apa yang menjadi pemikirannya, ya, atau dia belajar dari pengalaman biar cepat dan nggak ribet katanya. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang tidak diharapkan ya, mungkin ya oleh suami kita. Apalagi kalau di kantor, kita nggak bisa bilang terserah, bilang manut gitu, karena kita pasti akan terkategori. Sebenarnya kalau kita bilang manut, bilang terserah, bisa jadi kita itu
terkategori di ketiga kelompok yang tidak efektif, ya kan? Bisa jadi di yes people, bisa jadi di alienated, bisa jadi yang lebih parah di yang paling yang di passive followership tadi, ya kayak numpang bernafas aja gitu ya di rumah ataupun di kantor gitu, bikin kesel pimpinannya. Bisa jadi kita yang seringkali jengkel pada suami, tapi sebenarnya suami itu juga memandang kejengkelan kepada kita kalau kita tidak pernah mengambil inisiatif. Nah, jadi suami itu mungkin tidak mengatakan, ya, tapi secara umum suami itu sebenarnya bilang, saya tuh berharap kamu paham tanggung jawab kamu. Saya, atasan secara umum ya, suami, pimpinan gitu ya, saya harap kamu punya inisiatif gitu. Jangan hanya mengikuti saja. Saya harap kamu juga bisa memberikan informasi dan juga feedback yang akurat. Ya, jadi kalau dimintain pendapat atau sudah kemudian melakukan sesuatu, ya kemudian bisa memberikan refleksinya, ya tidak kemudian hanya diam saja, baik atau buruk tidak, benar atau salah, baik atau buruk tidak kemudian menyampaikan feedbacknya. Saya harap kamu juga mau bekerja sama dan mendukung saya untuk melakukan perubahan, karena tidak ada perubahan yang bisa saya lakukan tanpa adanya kamu, gitu ya. Saya harap kamu juga mau memberi apresiasi untuk saya, ya. Dan juga tentunya kalau sebaliknya ada hal yang perlu menjadi perhatian saya, ya kamu memberikan informasi dan feedback yang akurat tadi di bagian atas. Dan saya harap kamu punya dedikasi dan juga keberanian untuk membela dirimu sendiri dan juga tim, tentunya sepanjang kemudian ini sesuai dengan nilai integritas. Ya, karena ada juga tadi ya yang yes people, dia itu punya dedikasi, punya keberanian untuk membela pimpinannya. Tapi bisa jadi karena dia ABS gitu ya, melanggar hal yang sifatnya terkait dengan integritas tadi. Nah, di satu sisi teman-teman, kita sebagai follower itu juga punya kebutuhan yang seringkali tidak kita sampaikan juga, bahwa kita punya harapan besar bahwa pimpinan kita itu kemudian nantinya bisa memberikan sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang, ya, mau jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Ya, contohnya yang mungkin perkara makan saja, ya kan? Kita pasti punya keinginan gitu. Ketika tidak disampaikan, mungkin ada kesalahan juga di dalam kemudian memenuhi kebutuhan kita. Nah, lebih baik kita sampaikan supaya tidak sekedar makan, tapi juga kita makan dengan bahagia, ya. Nah, kemudian selain harapan, kita punya apa nih sebagai follower? Stability, teman-teman. Kita berharap pimpinan kita itu punya stabilitas, ya. Artinya tidak ujuk-ujuk, tidak sak-sak-nyet kalau orang Jawa bilang, ya, tidak impulsif, tidak mudah kemudian pengen ini bergerak ke sana, pengen itu bergerak ke sana, tapi tanpa kemudian melakukan proses perencanaan ataupun refleksi atas apa yang sudah dijalankan. Nah, itu membingungkan. Kita sendiri sebagai follower nanti bisa bingung kalau tidak stabil pimpinannya. Kemudian compassion, ya, kita berharap pimpinan kita itu peduli, punya kepedulian, punya kasih sayang untuk kita, gitu ya. Tapi yang tentunya dalam arti kalau hubungannya suami istri, ya kasih sayang, kepedulian kasih sayangnya dalam konteks suami istri, gitu ya. Kalau ini atasan dan bawahan, ya kepedulian kasih sayangnya dalam konteks atasan dan bawahan. Tetap sesuai dengan normanya. Dan yang terakhir yang dibutuhkan oleh follower adalah mereka berharap pimpinannya punya trust pada mereka. Ya, sebagai follower kita itu juga butuh untuk dipercaya, tidak sekedar kemudian kita saja yang mengembangkan kepercayaan kepada pimpinannya. Nah, teman-teman sekalian, ini penting ya untuk kemudian kita pahami supaya nanti teman-teman ada perubahan juga nih kalau sudah sampai rumah. Artinya kalau nanti ditanya mau makan apa, mau pergi kemana, jawabannya nggak terserah lagi, ya, minimal itu. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita mengembangkan karakter sebagai follower yang baik, coba kita cek ya, apakah komponen-komponen berikut ini itu sudah kita miliki. Nah, ada setidaknya 6. Yang pertama adalah self management. Nah, apakah sudah mampu nih kita? Sebelum Mbak, masih sebelumnya?
Nah, apakah kita mampu berpikir kritis? Kita mampu mengendalikan diri kita, terkendali. Jadi nggak apa ya, nggak kerusuh-kerusuh gitu ya, dan juga punya kemandirian. Kemudian yang kedua, kita punya komit terhadap tujuan, visi, punya dedikasi dan loyal gitu ya, baik pada tim, kelompok ataupun organisasi. Kemudian punya kompetensi, punya keahlian dan sikap di atas rata untuk mencapai tujuan atau tugas tertentu. Punya courage, keberanian, berpegang teguh pada keyakinan dan menjaga serta menjunjung tinggi standar etika atau integritas, bahkan ketika menghadapi pimpinan yang tidak berintegritas. Kemudian karakter yang berikutnya adalah kemampuan beradaptasi dalam setiap perubahan yang terjadi. Ya, jadi kalau dia leader harus menjadi follower, ya dia bisa move on. Ya, nggak kemudian pada saat menjadi follower dia tetap mau menjadi leader gitu. Atau kalau dia diposisikan sebagai leader, maka dia pun harus bisa move on gitu ya. Nah, sesuai dengan kebutuhannya, punya kemampuan untuk adaptability. Kemudian teamwork, ya bisa bekerja secara efisien dengan follower yang lainnya dan aktif berpartisipasi serta berkontribusi dalam upaya kolaborasi timnya. Nah, ini juga apa namanya, teman-teman sekalian, terkait dengan sejauh mana keyakinan diri kita bahwa kita mampu untuk melakukan itu. Ya. Nah, ini yang seringkali teman-teman terutama para perempuan ini banyak menyembunyikan potensinya, ya. Ini yang bisa jadi ya dalam banyak hal merugikan. Kita itu sadar nggak sadar ya sebagai perempuan suka mensabotase nggak sih kemampuan diri kita sendiri, potensi diri kita sendiri. Jadi self efficacy ini, kemampuan kita, keyakinan kuat dari kita bahwa kita mampu ini sering kita sabotase sendiri. Ya, saya ya banyak contohnya karena saya sering melakukan wawancara untuk talent, melakukan wawancara untuk mereka yang mau S2 gitu. Mereka nggak sadar bahwa kemampuan mereka itu menjadi tidak optimal karena mereka sendiri yang menyabotase, bukan karena mungkin suami tidak mengizinkan, bukan karena pimpinan tidak memberikan ruang, tidak memberikan kesempatan, gitu, tapi dirinya sendiri. Teman-teman pernah nggak mengalami hal itu? Ya, jadi contoh paling gampang, saya sebenarnya mampu untuk sekolah, saya sebenarnya mampu untuk menjadi pimpinan. Tapi, nah ini ya, sepertinya kalau saya menjadi pimpinan nanti ada sesuatu yang terjadi nih. Gitu. Jadi alih-alih kemudian dia mencari solusi atas apa yang apa namanya atau memitigasi resiko yang mungkin terjadi, dia memilih untuk menggunakan pemikiran untuk mensabotase dirinya sendiri. Namanya secara umum namanya immunity to change ya. Jadi jangankan mau berubah, sudah imun dia dengan upaya untuk melakukan perubahan itu sendiri. Jadi nggak usah deh, saya nggak usah saya lulusin aja deh, lebih baik teman saya aja. Jadi dia menggunakan pembenaran-pembenaran untuk kemudian ketika dia menerima hasilnya seolah-olah dia bisa bahagia dengan hasil itu, gitu ya. Sementara sebenarnya yang dia peroleh itu adalah dinamika dari dia mensabotase dirinya sendiri. Nah, ini tidak bisa dideteksi memang kalau tidak dilakukan proses one on one, ya. Ini harus betul-betul terbuka, kemudian mau menyampaikan semua hal pada lawan bicaranya, ya supaya kemudian tahu benar nggak memang itu sebuah alasan yang logis atau sebenarnya sebuah alasan yang kita bangun karena kita mengembangkan imunitas untuk berubah. Nah, ini banyak banget ya terjadi karena kita tadi ya ada peran-peran yang kemudian
mungkin belum bisa kita jalankan secara paralel gitu. Ada peran di keluarga, peran di kantor, kemudian peran di dalam masyarakat, ya teman-teman sekalian. Nah, tentunya kita berharap ya kita tidak mengembangkan immunity to change tadi. Yang kita kembangkan adalah cukup self efficacy kita, ya keyakinan kita bahwa kita itu mampu menjadi seorang follower yang baik, ya follower yang efektif. Nah ini sekedar tambahan bahan yang disebut dengan self efficacy itu apa ya. Jadi keyakinan seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki bahwa dia mampu untuk melakukan sesuatu atau mengatasi situasi dan bahwa ia akan berhasil gitu ya. Nah, self efficacy ini dipengaruhi oleh beberapa hal ini Mbak yang di kiri ya, pengalaman di masa yang lalu, kemudian pengalaman orang lain gitu ya. Kemudian adanya coaching, adanya feedback, kemudian juga pembayangan kita atas masa depan, dan juga kondisi fisik dan emosional kita. Ya, itu mempengaruhi bagaimana kemudian kita mengembangkan self efficacy kita. Nah, yang perlu kita pahami self efficacy ini kita harapkan kita bangun tinggi gitu ya. Tinggi self efficacy karena self efficacy yang tinggi ini bisa membantu seorang mencapai tujuan hidupnya. Tapi sebaliknya kalau rendah membuat orang cenderung kurang percaya diri, mudah menyerah. Namun demikian jangan sampai juga terlalu tinggi karena self efficacy yang terlalu tinggi ini memunculkan keangkuhan. Nah mungkin teman-teman ya kalau berbicara self efficacy yang terlalu tinggi dan memunculkan keangkuhan ini banyak juga contoh ceritanya. Saya pernah membaca satu itu pada saat Hillary Clinton ya dikalahkan oleh Barack Obama ya. Nah, itu adalah salah satu contoh. Dia sangat yakin pada kemampuannya sehingga kemudian dia sombong. Ya, dia tidak menyadari bahwa Barack Obama ini punya potensi. Nah, dia menjadi dibutakan itu oleh keyakinan yang terlalu tinggi pada kemampuannya dia sendiri sehingga pada akhirnya kemudian rupanya dia memang tidak bisa mengalahkan Barack Obama. Terlepas dari mungkin ya kondisi-kondisi yang ada pada saat pemilihan itu terjadi, tapi itu menjadi salah satu pembelajaran ya bahwa self efficacy ini butuh tinggi tapi tidak terlalu tinggi ya, karena kalau terlalu tinggi kita cenderung menjadi sombong, menjadi angkuh, tidak bisa melihat kekurangan diri kita dan tidak bisa melihat kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Nah ini saya tuliskan di sini ya, self efficacy acap kali disabotase oleh immunity to change. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa tips ya untuk meningkatkan self efficacy. Jadi tips ini sebenarnya diambil juga dari bagaimana kita membangun self efficacy. Tadi ya pengalaman orang lain, pengalaman diri sendiri, mendapatkan feedback gitu ya. Nah, makanya 4 hal ini bisa dicoba ya, belajar dari kegagalan. Kalau gagal ya harus bangun lagi ya, seperti kita ibaratkan kita melempar bola bekel. Sorry, bola bekel. Maaf teman-teman, saya minum dulu ya. Bola bekel kan dia memantul ya. Nah, jadi diharapkan orang-orang itu bisa punya resiliensi seperti itu ya, belajar dari kegagalan. Kalau gagal ya bangkit lagi gitu ya. Kemudian kalau kemudian berhasil dari bangkit dari kegagalan itu menjadi modal untuk bisa membangun self efficacy. Kemudian mengamati keberhasilan orang lain. Ya, orang lain menjadi sosial modelingnya. Kalau di kantor saya yang lama, ini ada pembelajaran dengan orang lain, ya, social learning. Ya, jadi menggunakan orang lain sebagai model, menjadikan dia sebagai mentor barangkali kalau memang berkenan gitu ya. Nah, kalau mereka bisa, kalau mentornya bisa, insya Allah saya bisa. Itu tentunya disesuaikan dengan
kemampuan dengan potensi yang kita miliki juga. Tapi insya Allah kalau memang dorongan dari dalam diri kita itu kuat, kita akan bisa sama berhasilnya dengan orang lain. Kemudian mencari feedback yang positif. Nah, yang 2 dengan 3 ini bisa sekaligus dimanfaatkan. Yang kedua, ketika kita mencari mentor, kita bisa sekaligus mencari feedback yang positif dari mentor kita. Ya, sudah sampai di mana yang kita lakukan. Ini saya contohkan di keluarga. Nih, saya mencontohkan diri saya karena saya contoh saya ini sebenarnya. Saya itu sejak anak saya umur 1,5 tahun sudah melewati masa harus berpisah-pisah terus gitu ya, anak saya di mana, suami saya di mana, saya di mana gitu, sehingga kualitas komunikasi itu menjadi mahal karena memang tidak memiliki privilege ya seperti teman-teman yang mungkin sehari-hari bisa selalu bersama dengan suami dan anak. Nah, jadi program peningkatan kualitas komunikasi ini menjadi sebuah program yang saya jalankan gitu ya. Bagaimana kemudian saya membangun kesadaran diri ketika saya melakukan komunikasi dengan suami, dengan anak. Saya mencoba mempelajari misalnya suami saya suka bilang, mungkin kamu tidak sadar kalau kamu bicara tone-nya itu tinggi. Ya kan? Sementara yang mendengarkan itu sudah langsung kayak merasa ada defense di situ karena tone yang berubah. Nah, jadi saya menerima semua feedback yang seperti itu ya, meskipun kadang-kadang kayaknya enggak deh, kayaknya biasa aja deh gitu ya. Tapi ketika kemudian seringkali waktu yang terbatas untuk ketemu itu kalau kemudian kita tidak mengembangkan penerimaan yang baik ya atas feedback seperti itu, justru kemudian menjadi hilang atau berkurang atau bahkan hilang gitu ya karena menjadi berantem, menjadi nggak enak gitu. Jadi saya mencoba berpikir secara lebih positif. Pastinya ada alasannya. Ya bisa jadi karena minimal karena nggak tiap hari ketemu, ya kan, sehingga saya berpikir biasa aja. Mungkin karena kebiasaan yang saya bangun baru juga gitu ya. Tapi di suami itu sudah menjadi masalah. Nah jadi tanggapan yang positif ya artinya kemauan juga dari pasangan, dari pimpinan, dari mentor kita untuk memberikan feedback itu akan memotivasi kita, meyakinkan diri kita bahwa kita nanti akan mampu berhasil juga pada saatnya, gitu ya. Dan yang keempat, mengelola pikiran dan emosi kita. Ya, coba kita kelola pikiran kita, emosi kita, stres kita dengan baik ya, sehingga tidak mengganggu konsentrasi dan produktivitas kita. Contohnya kalau kita cemas terkait pekerjaan, ubah sebenarnya kecemasan itu menjadi kecemasan yang positif atau stres yang positif. Kata orang ya, ini bahasa psikologi juga ya, kita itu stres karena kita doing nothing, nggak ngapa-ngapain, ya kan? Makanya kita stres. Kalau kemudian kita ubah stres itu menjadi stres yang positif, artinya kemudian kita melakukan sesuatu, mungkin apa yang kita lakukan itu juga menimbulkan stres, tapi minimal kita bergerak, di mana kemudian dari pergerakan kita menghasilkan output tertentu. Dan mungkin itu yang justru menjadi obat stres kita. Kita nggak stres lagi. Mungkin kita stres untuk mencapainya, tapi setelah kita capai, kita nggak stres lagi. Tapi kalau kita stres dan kita tidak melakukan apa-apa, ya stres aja terus gitu. Ya, mungkin bahasanya seperti itu. Jadi teman-teman, kita kelola pikiran, kita kelola emosi, kita ubah stres kita menjadi stres yang positif, dan bismillah. Ya, kita afirmasi diri kita. Ya, afirmasi itu kita berikan penguatan yang positif terhadap diri kita terus-menerus, mungkin pakai kaca, mungkin sambil kita jalan gitu ya, bahwa kita itu bisa, insya Allah hari ini semuanya lancar, insya Allah semuanya bisa saya jalankan dengan baik, bismillah gitu ya, semangat, semuanya pasti bisa dicapai gitu. Nah yang di kiri ini tambahan saja ciri-ciri personifikasi yang tinggi ya. Nah, ini tentunya bisa kita capai kalau kita sudah bisa yang 4 di kiri. Yang di kiri ini kita latih, nanti kita dapatkan karakter yang di kanan. Baik, lanjut. Nah, teman-teman sekalian,
berbicara tantangan sebagai followership, mengembangkan followership sebagai muslimah di era digital. Ya teman-teman sekalian, kalau ini tantangan ini adalah apa yang saya alami. Ya, jadi saya tidak mengambil dari media manapun untuk yang tantangan ini. Kalau yang bagian-bagian yang di atas tadi, beberapa saya ambil dari literasi yang saya baca. Yang ini adalah apa yang saya alami, teman-teman sekalian. Nah, tentunya teman-teman juga punya tantangan sendiri, tapi mudah-mudahan ada beberapa tantangan yang saya alami ini juga menjadi tantangan teman-teman sekalian. Ya, yang pertama, sebagai e-followers, ya sekarang ini di era digital mau nggak mau kita ini adalah e-followers, maka harus melek digital, ya supaya kemudian bisa menyesuaikan dengan pola pikir e-leaders kita ataupun mungkin e-peers kita, ya karena pola pikir yang sejalan itu dapat mengakselerasi pencapaian tujuan organisasi. Pola pikir digital ini berbeda dengan keahlian teknis secara digital, ya kalau teman-teman bisa jadi sekarang udah melek teknologi, ya punya pemahaman atau punya kemampuan yang jauh lebih bagus dibandingkan saya, ya yang di masa dulu nggak berhadapan dengan teknologi. Ya saya itu sering ngerepotin sekretaris ya, sekedar apa kayak tadi ya tiba-tiba kok laptop saya nggak mau tersambung karena waktunya mepet. Kalau saya utak sendiri kayaknya lebih lama. Saya panggil Pak Sekretaris saya dalam waktu cepat, kemudian itu sudah bisa diperbaiki gitu ya. Nah, tapi kalau kita berbicara mindset digital itu tidak sepenuhnya kemudian keahlian secara teknik digitalnya sendiri. Tapi bagaimana kemudian kita menggunakan pola berpikir secara digital ya. Mungkin bahasa gampangnya menyederhanakan. Kayak saya, teman-teman sekalian ya, yang hidup sudah di dua alam nih, alam kolonial dengan alam milenial seperti ini ya. Itu untuk move on ya pada sebuah proses bisnis yang panjang itu tidak bisa mudah, ya kan, karena di masa dulu semua pekerjaan itu dilakukan secara manual sehingga tahapan berpikirnya sudah terkonstruksi secara manual. Nah, tapi di era sekarang banyak hal-hal yang sudah bisa dipangkas sehingga proses-proses yang dulu dilakukan sudah tidak ada lagi. Nah, itu yang kita harus kembangkan. Bagaimana kemudian pemahaman kita itu atau pola pikir kita itu kemudian bisa menyederhanakan solusi yang kita ambil. Ya, jadi jangan nggak move on gitu ya. Karena kalau kita nggak move on, ya pola pikir kita mungkin kita itu ibaratnya sebenarnya masih menggunakan masih menggunakan kuda sebagai bagian dari pekerjaan, bagian dari kita menyelesaikan pekerjaan. Sementara kuda ini adalah simbol sudah sekian abad yang lalu ya di revolusi industri yang kemudian dia berkembang terus sampai muncul teknologi seperti sekarang. Nah, jadi misalnya kita sudah di era digital, ya kan, komunikasi sudah menggunakan handphone, tapi ketika kita berpikir, oh kita mau mengembangkan ruangan, tapi kita masih, atau kita mau membangun sebuah fasilitas, kita masih kemudian menyiapkan peralatan-peralatan yang tidak menggunakan teknologi digital, gitu ya. Nah itu contohnya saja di tempat yang pertama. Jangan kemudian teman-teman masih muda itu menjebakkan diri pada pola pikir yang tidak digital. Biar saya saja. Nah, kemudian yang kedua, punya kemampuan memilih media yang tepat untuk belajar. Kita itu sekarang diberi anugerah ya sekian banyak media yang bisa kita pakai untuk belajar ataupun untuk mencari hiburan. Nah, sekarang tugas kita adalah memilih ya atau dalam beberapa hal membatasi supaya waktu kita nggak habis ya sebagai follower apalagi kalau follower sosial media ya, jangan sampai kemudian waktu kita habis di sana ya. Kita kembangkan, pilih media yang memang tepat, menyediakan konten-konten yang bermanfaat, dan konten-konten yang bermanfaat itu pun kita harus bisa memilahnya dengan baik, mana yang kita butuhkan, jangan random. Kalau random 24 jam nanti teman-teman terjebak di dalam
sosial medianya sendiri, ya. Apapun dibuka gitu ya, kemudian apapun dinikmati. Nah, itu sementara semakin kita mencari, semakin pinter ini kita kan algoritmanya itu menyediakan kita berbagai macam menu yang membuat kita semakin tenggelam aja di dalam keasikan kita menggunakan atau memanfaatkan teknologi ini. Kemudian yang selanjutnya, bentengi diri kita dan juga keluarga kita dari dampak buruk teknologi. Teknologi itu besar dampaknya, ambil yang positifnya saja, yang buruk-buruk supaya bisa dihilangkan. Terutama terhadap konten dan sosial media, edik ya, ketagihan terhadap sosial media yang tanpa kita sadari menyampaikan hal yang secara berulang, karena kita juga cari itu terus, informasi gosip misalnya. Ya kita dapat terus itu gosip, semakin kita cari semakin kemudian kita disuplai dengan gosip-gosip yang nggak penting gitu. Nah, jadi kita perlu membentengi diri kita dan juga keluarga kita dari dampak buruk teknologi. Anak-anak sekarang nih, kalau makan harus ngadep layar, apa HP, entah itu tab ataupun apa, mungkin laptop gitu. Parah udah gitu ya, padahal sudah di meja makan benar, tapi tetap aja itunya dibawa. Nah, padahal kan yang namanya makan juga butuh mindful, ya kan? Apa yang dimakan, bagaimana kemudian kita mengunyahnya, bisa mencernanya, memikirkan apa yang bisa diambil manfaatnya dari makanan yang kita makan. Tapi kalau kita sambil nonton, berapa jumlahnya pun kita nggak tahu, ya kan? Sudah bagaimana kita mengunyahnya dan lain-lain, semuanya sudah tidak berada pada kesadaran penuh. Nah, itu yang kemudian ini hanya satu contoh makan, belum yang lainnya. Ya, jadi kita sebagai ibu jangan lelah-lelahnya ya, meskipun kemudian kita berantem sama anak kita kadang-kadang, tapi itu menurut saya pilihan yang terbaik. Nah, kemudian tadi ya, peran perempuan sebagai ibu untuk membentuk pola komunikasi dalam keluarga dengan adanya era digital ini juga menjadi lebih menantang. Cuman dari kamar ke kamar aja WA, bayangkan ya. Jadi saya selalu sampaikan ke anak saya dan juga ke teman-teman saya baik di kantor lama maupun di sini. Jarak terjauh dari sebuah hubungan itu adalah ketidakpedulian. Ya, mungkin saya jejeran dengan Mbak Rina misalnya, tapi Mbak Rina asik dengan handphonenya sendiri, saya pun demikian. Meskipun berada pada satu tempat yang sama, tidak berjarak pula, tapi karena tidak ada kepedulian, minimal menyapa dan lain-lain, akhirnya jarak itu begitu jauh terbentangnya. Ya, sebaliknya, kalau kita memanfaatkan teknologi, jarak kita jauh, tapi menjadi dekat karena adanya teknologi. Tapi jangan dibalik, ketika kita dekat, kita tetap memanfaatkan teknologi. Ya, jadi pergunakan kunci ini. Jangan kita menjauhkan jangan kita tidak peduli, karena ketidakpedulian itu adalah jarak paling jauh dari sebuah hubungan, mau hubungan dengan suami, dengan anak, dengan teman-teman di kantor dan lain-lain. Ya, nah kemudian kembangkan konsep diri yang positif melalui kesadaran diri yang baik. Jadi kesadaran dirinya dibangun dulu, siapa sih kita ini, gitu ya, emosi kita seperti apa dan lain-lain, untuk membangun konsep diri yang positif. Bagaimana kita memandang diri kita dan relasinya dengan orang lain. Supaya kita nggak sensitif, nggak baperan, gitu ya. Karena kita tahu, oh itu bukan saya, gitu ya. Kalau misalnya ada yang bercanda juga kita bisa menganggapnya itu sebagai sebuah bercandaan. Nggak perlu kita masukkan ke hati, nggak perlu kemudian kita gampang memberikan komen, gampang kemudian mungkin impulsif untuk membela diri dan lain-lain. Ya, jadi kembangkan konsep diri yang positif di tengah gencarnya informasi dan juga di tengah mudahnya kita mendapatkan media untuk berkomunikasi. Nah, yang terakhir, ya teman-teman sekalian, seorang Muslim tetaplah mereka yang punya identitas, budaya, dan agama. Jangan sampai semua hal yang saya yakin ya, semua ini juga pasti seizin Allah ya, ketika dihadirkan dalam kehidupan kita. Tapi jangan sampai semua hal ini kemudian membuat kita lupa dengan identitas kita. Tidak sadar karena kita kemudian mungkin mengikuti
pendapat-pendapat yang sudah tidak sejalan dengan keyakinan kita dan lain-lain, sehingga kemudian identitas budaya dan juga agama kita itu makin lama makin terkikis dan bahkan mungkin sama sekali hilang. Ya, kalau ini penting sekali juga untuk teman-teman yang masih punya anak-anak yang di usia remaja ya, teman-teman sekalian. Medsos itu tidak bisa membatasi konten-konten yang ada unsur LGBT-nya. Sementara sekarang ini di banyak tempat sudah mulai melegalkan itu. Nah, kalau itu kemudian menjadi alasan juga untuk kemudian generasi kita itu meyakini hal yang sama, mengerikan sekali. Ya, itu baru dari satu sisi. Ya, nah jadi ini mungkin dalam banyak hal teknologi di HP sekarang juga sudah bisa dimaksimalkan ya untuk kita bisa memantau itu, tapi tetap ya tadi kepedulian ya supaya jarak kita dengan anak kita itu tetap dekat, jadi tidak ada dusta di antara kita gitu ya, supaya kemudian mereka juga mau menerima dan juga menjalankan. Semua ibu-ibu tuh nggak ada yang nggak punya nasihat ya, anaknya telepon mengeluh sedikit satu kalimat saja, nasihat ibu itu mungkin bisa berkali-kali lipat dari apa yang disampaikan oleh anaknya. Ya, itu jamak ya. Tetapi mudah-mudahan anak-anak kita masih mau mendengarkan kita, ya masih mau menerima apa yang menjadi nasihat kita. Oke, next. Nah, teman-teman sekalian, ini bagian yang terakhir. Ini reminder untuk kita sebagai perempuan, karena saya sendiri juga perempuan, ini juga reminder untuk kita, untuk saya juga, ya, teman-teman sekalian. Keberadaan kita pada skala domestik, pada skala publik adalah ibarat di antara rumah dan dunia, ya. Jadi domestik dengan publik itu bukan dua dunia yang berbeda, tapi antara seperti rumah dan dunia, di mana rumah itu adalah juga bagian dari dunia. Perempuan, demikian juga dengan laki-laki, tidak mungkin menemukan makna kehadiran dia di dunia sebelum dia menemukan makna kehadirannya di rumah. Ya, teman-teman sekalian, kita itu coba ya, teman-teman pasti bisa sambil langsung merefleksi. Ketika kita puas dengan diri kita, pasti kita itu tidak hanya puas karena kita punya prestasi di kantor, tapi karena di rumah pun kita juga mendapatkan kepuasan yang sama. Pasti masih tetap akan kosong hati kita ketika kita mendapatkan prestasi di kantor, tapi kemudian di rumah kita itu sebenarnya tidak punya peran apa-apa. Ya, jadi penuhi dulu, berikan makna kita, kehadiran kita di rumah, supaya kemudian kita bisa menemukan makna yang lebih berarti lagi ketika kita berada di luar rumah. Nah, teman-teman sekalian, yang terpenting bukan mengetahui di mana kita harus lebih banyak menghabiskan waktu dan juga konsentrasi kita. Namun, sejauh mana kita, perempuan dan laki-laki, itu punya pengabdian yang tinggi bagi rumah dan seisinya, dan kemudian dilanjutkan pengabdian ini untuk melampaui batas-batas fisik dari rumahnya. Nah, jadi 3 poin di atas ini saya ambil dari literasi yang saya baca. Saya sepakat dengan si penulisnya, ya, sehingga saya sharingkan juga pada teman-teman sekalian. Nah, dan ini kalau yang keempat, ini tentunya ajaran kita, ya, teman-teman sekalian. Kalau kita mau keluar rumah, kalau kita mau meninggalkan keluarga dalam konteks yang positif ya, mungkin bekerja, mungkin seperti saya, maka sebagai seorang istri harus mendapat izin suami. Kita tidak boleh meninggalkan begitu saja. Nah, karena pelanggaran atas kewajiban ini dapat dipandang sebagai ketidaktaatan atau ketidaksetiaan. Bahaya, teman-teman sekalian. Ini semakin tua, ini seperti saya gitu ya, itu semakin menyadari arti penting dari izin seorang suami. Saya even cuma mau ke mall gitu ya, meskipun saya di sini juga saya bilang gitu ya. Kemudian kalau mau ketemuan dengan teman-teman, mau reuni atau apa, kalau misalnya nggak dikasih ya sudah, nggak berangkat. Padahal zaman dulu mungkin saya maksa gitu. Kalau zaman sekarang sih, ya sudahlah, mungkin memang dia lebih membutuhkan saya di rumah, terlebih saya jarang ketemu gitu. Itu contohnya.
Nah, teman-teman apalagi ya, mungkin dinamika izin ini masih sedemikian peliknya ya untuk teman-teman yang keluarga-keluarga muda. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman juga bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, muslimah yang sesungguhnya adalah muslimah yang senantiasa menjaga auratnya dimanapun dia berada, memiliki akhlak yang baik, ya, tidak menyakiti orang lain. Intinya berpenampilan menyenangkan lah ya, gitu ya. Nah, kemudian juga tidak mengarah pada ketidakhalalan, mau mengkaji, paham akan ilmu agama. Ini insya Allah saya juga masih jauh, ya, masih terus belajar sampai dengan hari ini, sehingga ketika mengerjakan sesuatu itu tanpa taklid atau tidak sekedar mengikuti orang lain tanpa mengetahui sumbernya. Kemudian juga sebagai seorang muslimah juga harus meluaskan pergaulannya. Ini penting ya, karena kita juga perlu beradaptasi dengan lingkungan, harus ramah, gitu ya, banyak bersahabat gitu. Nah, ini untuk menunjang juga baik karir kita di rumah maupun karir kita di kantor. Yang terakhir, ini nanti oleh-oleh untuk suaminya, teman-teman sekalian. Ya, ini sebenarnya juga saya ambil dari, kebetulan tadi sama ya, Anissa juga yang dibaca, tapi ini Anissa 34. Ini teman-teman, saya mengambil satu ini saja, Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan artinya. Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, ya bagi kita perempuan. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, ya, yang laki-laki atas sebagian yang lain. Kita yang wanita atau kita yang perempuan. Dan karena mereka, para laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh, yang taat kepada Allah, lagi bisa memelihara dirinya sendiri ketika suaminya tidak ada, maka Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan khususnya, maka nasihati mereka, pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Dan mungkin ya, bahasa itunya adalah pukul mereka, mungkin dengan teguran yang lebih keras barangkali. Nah, jika mereka sudah mentaati kamu, jangan kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Nah, poin ini penting ya, teman-teman sekalian. Artinya kalau kita memang sudah menunjukkan bahwa kita itu bisa dipercaya, kita memang tadi ya sudah mengamalkan sebagai seorang muslimah yang baik, yang mudah-mudahan suami kita ridho untuk memberi izin pada kita untuk melakukan aktivitas kita di luar rumah. Tidak lagi ada suami yang kemudian mempersulit ya izin kita untuk keluar rumah. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Baik, teman-teman sekalian, saya cukupkan. Ya, mudah-mudahan teman-teman berkenan ya. Saya akhiri dengan pantun. Nggak afdol karena kalau di Pekanbaru nggak pakai pantun. Lancang kuning berlayar ke selatan. Di tengah samudra membuang sauh. Terima kasih sudah bersabar dan berkenan. Saya usaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bu Eni. Sudah materinya tadi serius, isinya daging semua, terus ditutup pantun, rasanya kayak adem gitu ya. Bu, izin ini ada pertanyaan, mungkin boleh setelah ini kita sesi tanya jawab, tapi izin sebelumnya saya ingin menyampaikan informasi gitu ya untuk Sister Villa semuanya yang ada di sini, bahwa dalam rangka fundraising untuk acara FHMK ini, boleh mungkin dibantu untuk share screen, Kak, untuk info merchandise-nya. Jadi kita ada juga nih, ada kegiatan dalam rangka fundraising, kegiatan FHMK yang keempat, dan juga donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sister Villa bisa ikut berkontribusi nih dengan cara memiliki paket merchandise yang belum tertera di layar ya, yang nanti akan Mohon maaf ada error sedikit. Boleh, nggak apa-apa. Jadi kita infokan bahwa ada merchandise nih buat Sister Villa yang ingin berkontribusi
untuk fundraising kegiatan FMK juga donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Informasi dari panitia untuk paket A, jadi paketnya ada 2 nih, ada paket A sama paket B. Untuk paket A cuman kesisa 7 pack aja. Jadi teman-teman yang mau nanti mungkin bisa info ke mana Kak Sri Kairina? Mungkin untuk info pemesanan merchandise-nya? Mohon izin terdapat kendala teknis untuk menampilkan video. Untuk merchandise nanti kita akan sampaikan di grup Wish melalui Mbak Mia. Boleh. Ya, Baik, nanti akan diinformasikan di grup Wish gitu Kak ya? ya. Melalui Mbak Mia. Boleh. Nanti Sister Villa boleh berkontribusi, stay tune aja di grup WhatsApp Wish gitu ya. Kita juga ada info nih untuk kegiatan, salah satu rangkaian kegiatan masih di FHMK juga, bahwa kita akan ada BBW yang dikemas dalam kuliah WhatsApp yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 pukul 10. Yang mau bergabung bisa diinfo juga di grup gitu ya Kak Sri ya? Bisa diinfo di grup, nanti diinfo Kak Mia juga? Atau gimana? Masih di mute? Suaranya belum kedengar ke saya. Oke, itu tadi 2 informasinya. Saya ada satu lagi informasi yang menarik. Nanti kalau mau register untuk kegiatan BBW-nya bisa ditanyakan kembali gitu ya, mungkin di grup ya. Untuk informasi berikutnya yang tidak kalah penting, ini kita juga ada challenge. Challenge ini tentang writing analisis gitu ya, sebagai tindak lanjut dari rangkaian FHMK keempat, di mana ini ada ketentuannya nih. Tapi belum bisa di-share ya. Oh, nah ini dia. Ini nih informasi yang terakhir. Challenge writing analysis yang dibuka dari tanggal 14 Juni sampai 21 Juli nanti. Berupa penulisan esai dengan ketentuan. Temanya adalah sentimen masyarakat tentang perempuan yang bebas mengekspresikan diri dalam circle terdekatnya di sosial media dengan fitur close friend atau flip side dan atau second account dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, konten analisis atau analisis isi. Minimal 500 kata, bukan merupakan karya tulis yang sudah pernah dipublikasikan sebelumnya, dan merupakan karya perorangan, bukan karya masing-masing beberapa orang gitu ya, dan tidak mengandung unsur plagiarisme. Berikutnya, boleh dibantu? Siapa nih yang boleh join gitu ya? Yang boleh join merupakan pegawai perempuan Kementerian Keuangan atau umum gitu. Nanti peserta challenge bisa mengisi esai dalam bentuk PDF dan dikirim ke alamat Gmail yang tertera di layar dengan format subjek, nama, underscore judul esai, underscore username IG gitu ya. Kemudian peserta challenge mengunggah ringkasan dari esai di deskripsi, fitur post dengan cover yang sudah ditentukan pada akun Instagram masing-masing dengan menandai akun Instagram Wish Kemenq. Akun Instagram peserta tidak boleh di private dan setiap peserta wajib mengikuti akun Instagram @wish.kemenq. Nah, ini yang paling penting nih. Namanya challenge pasti ada penilaian. Untuk ketentuan penilaiannya, yang pertama adalah gagasan yang diciptakan. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian dengan ketentuan esai. Yang ketiga adalah kesesuaian dengan ketentuan peserta. Yang keempat adalah penilaian yang dilakukan oleh dewan juri atau narasumber. Seperti itu. Mungkin ada lagi? Itu saja cukup? Baik. Kita bisa lanjut mungkin ya ke sesi tanya jawab. Sudah ada yang nanya nih kebetulan Bu Heni.
Izin, izin Bu Heni, ada yang bertanya di kolom komentar, mungkin bisa dibantu. Baik, akan saya coba bacakan Ibu ya. Dari BPPK nih, dari Kak Siti Yunaria Justin. Mohon izin bertanya, tadi dalam paparan, oh kayaknya Bu Heni kenal nih. Waduh, nggak kenal lagi ini bukan mana mbaknya. Coba Mbak Justin mana? Boleh di spotlight. Kakak Aus silakan. Ini mau disampaikan langsung ke Bu Heni atau mau saya bacakan dari kolom chat kira-kira ini Kak Siti Yunaria Justin. Mungkin lagi berhalangan nih Bu ya. Boleh izin saya yang Ya, ya, sampaikan? silakan Pak, Ya. silakan. Terima kasih Bu. Izin izin bertanya. Tadi dalam paparan ada tipe follower yang efektif atau top disebutkan Ada nih Mbak jenis. Justin nih. Mbak Ada Justin, ya? baca sendiri ya. Boleh, boleh. Kak Justin silakan nih. Siap, mohon izin Mbak Anissa, Ibu Heni, Ibu-ibu, Mbak-mbak semuanya, izin perkenalkan nama saya Justin dari BPPK. Eh, apa kabar Ibu? Mohon maaf, saya baru aja gabung Baik. di WIS. Kemarin ada yang nge-share Mbak Mia di grup tentang acara ini, jadi kayaknya eh, menarik, jadi saya ikut nih. Saya izin bertanya Ibu. Tadi kan dalam paparan Ibu ada tipe-tipe follower. Dan yang paling top itu tipe efektif. Disebutkan tuh ciri-cirinya menjadi problem solver. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengupgrade diri atau eh, transforming menjadi efektif follower type tadi kalau diri sendiri tuh lemah dalam hal menjadi problem solver. Karena ya sama kayak perempuan lain kalau ditanya jawabnya pasti terserah atau jawabnya manut-manut aja. Padahal kan seharusnya eh sebenarnya sih pengen eh, ada kontribusinya gitu. Ya, gitu Ibu. Gimana caranya mengupgrade diri gitu. Ya, terima kasih. Iya, kangen loh saya Ibu sama Mbak Justin. Mbak Justin ini teman-teman ini sekretaris Ibu waktu di Pusdiklat. Jadi ini pertemuan yang tidak disangka-sangka ya dengan Mbak Justin. Mbak Justin terima kasih untuk Izin Bu Heni, mungkin ada kendala jaringan. Baik, Sister Villa sambil menunggu Ibu Heni untuk kembali bergabung dengan kita gitu ya dan tentunya memberikan jawaban atas pertanyaan dari Mbak Justin gitu ya. Saya mau mengingatkan kembali bagi Sister Villa yang ingin bergabung dalam rangka fundraising kegiatan Festival Hijriah Muslimah Kemenq yang keempat. Wish ada merchandise nih yang bisa dimiliki Sister Villa semua gitu ya. Dan sisa 7 paket aja, jadi bisa cepat-cepat aja nanti di info di grup Wish ke Kak Mia untuk pemesanannya gitu ya. Dan juga kita juga mau mengingatkan bahwa akan ada BBW di hari Minggu nanti. Jadi bagi yang mau ikut boleh langsung daftar juga lewat grup WhatsApp juga gitu ya. Nanti acaranya akan dikemas dalam kuliah WhatsApp atau Kulwab yang dilaksanakan pada hari Minggu 30 Juni 2024 gitu ya. Ini bakal menarik banget nih. Uh, Tentunya bisa diikuti oleh siapapun lagi ngapain aja, lagi di mall, lagi di luar gitu ya. Kan tetap bisa join nih kalau keluar gitu kan, tetap bisa ini bareng Mbak Susi Fitria gitu.
akan dilaksanakan jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Akan dilaksanakan kulwapnya di WhatsApp grup Wish Kemenkeu dengan tema Long Life Learner gitu. Di sini udah ada teasernya nih, seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring. Wah, kayaknya menarik banget. Yang mau join, langsung aja join, bisa dihubungi mungkin dari panitia gitu ya. Dan saya juga mau mengingatkan bahwa akan ada challenge yang dilaksanakan juga sebagai tindak lanjut dari kegiatan FMK ini. Kakak-kakak sister Villa yang ingin mengikuti boleh untuk mengikuti challenge-nya gitu ya. Oke, informasinya Ibu Heni sudah join lagi. Ya. Izin Ibu Heni. Maaf, tadi internetnya putus sementara, jadi sebentar. Mbak Justin, makasih untuk pertanyaannya. Sehat-sehat di Pancoran, Mbak Justin. Alhamdulillah, Baik, Ibu. tadi Ibu menanyakan dua kondisi yang berbeda nih, Mbak Justin. Ya, pertanyaannya adalah begini. Coba direfleksikan dulu. Kemampuan melakukan pemecahan masalah Mbak Justin itu lemah. Itu dari siapa? Siapa yang menyampaikan itu? Gitu ya. Ada orang yang memberikan feedback seperti itu, atau ini adalah bentuk dari keraguan-keraguan yang selama ini dilakukan atau terjadi gitu ya, biasa dilakukan ketika kemudian berada pada kondisi yang menuntut Mbak Justin untuk mengambil keputusan. Izin Ibu, kalau saya sadarnya sih keraguan-keraguan di diri saya sendiri karena nganggep nggak punya pengetahuan apa-apa, jadi takut untuk ngomong, memberikan pemecahan masalahnya gitu Ibu. Oke, baik. Nah itu sudah tahu apa yang menjadi masalahnya. Ya, jadi yang pertama ya, biasanya kita itu terjebak pada pola pikir kita sendiri, ya kan? Benar nggak? Kita kan sudah melabel diri kita sendiri nih. Nggak yakin kalau saya bisa. Ada lagi yang bahkan menganggap sebuah kondisi di mana dia harus berkontribusi pada pemecahan masalah itu malah dianggap sebagai beban, ya, sehingga kemudian dihindari gitu. Nah, jadi ini sebenarnya kalau buat saya ya Mbak Justin, pertanyaan Mbak Justin ini sinyal yang baik. Artinya Mbak Justin mau mencoba untuk kemudian melakukan sesuatu. Tapi diubah dulu nih pola pikirnya. Tadi sebuah clue yang menarik ya. Kenapa kok Mbak Justin ragu-ragu? Mbak Justin sampaikan karena saya nggak punya pengetahuan tentang itu. Oke, kalau nggak punya pengetahuan tentang itu, pada konteks apa? Misalnya, kalau misalnya di konteks rapat itu kan sudah sesuatu yang pasti direncanakan, sehingga materinya bisa paling tidak dicari dulu. Ini mau bicara tentang apa ya? Ya kan, sehingga minimal ada modal untuk ikut memberikan masukan, meskipun belum sampai ke solusi, tapi setidaknya sudah berani untuk menyampaikan pendapat. Nah, ini pola pikir yang harus diubah dulu. Ya, pola pikir bahwa saya nggak bisa itu atau saya ini kok lemah, jangan. Bisa jadi nggak lemah, belum pernah saja dicoba. Nah, jadi dicoba. Pasti ingat ya teman-teman sekalian ya, yang filosofi kapal. Ya kan? Kapal itu mana tahu dia kalau dia kuat kalau nggak pernah dilayarkan. Benar nggak, Mbak Justin? Artinya Mbak Justin mana pernah tahu kalau sebenarnya apa yang kemudian hasil olah pikir Mbak Justin dalam bentuk penyelesaian masalah itu sebenarnya bagus kalau nggak pernah kemudian disampaikan. Nah, sekarang dicoba dulu, dilihat dulu ya. Ini kan satu persatu dulu, pelan-pelan. Dicoba. Masalahnya apa sih? Ambil kasus yang terakhir di mana sebenarnya Mbak Justin pengen menyampaikan sesuatu tapi ragu-ragu. Apa yang dibahas pada saat itu? Apa yang kemudian menjadi problem pada saat itu? Ya, masalahnya ini didefinisikan dulu.
Ya, setelah didefinisikan tentunya kemudian dilakukan reviewnya, dianalisa. Ya, nah ini kalau di BPPK sebenarnya banyak ini contoh apa namanya materi-materi tools gitu ya untuk kemudian melakukan pengolahan masalah supaya kemudian bisa mencapai pada satu apa pemecahan masalah tertentu. Bisa menggunakan itu, tapi bisa juga kemudian secara sederhana sebenarnya dianalisa, kemudian difikirkan beberapa alternatif solusinya. Nah, tadi di awal ada yang Ibu sampaikan bahwa untuk bisa belajar punya keyakinan bahwa diri kita mampu adalah dengan mencari feedback. Nah, mencari feedback itu bisa dengan mencari mentor. Misalnya Mbak Yustin mau ke mentornya siapa nih? Dengan permasalahan tertentu, Mbak Yustin bisa memilih siapa yang paham tentang masalah itu. Nah, kemudian konsultasikan alternatif solusi yang menurut Mbak Yustin itu bisa dipakai. Nah, bersama dengan mentor nanti dilakukan reviewnya atau Mbak Yustin lakukan sendiri, kemudian mintakan feedbacknya kepada mentornya. Nah, setelah itu baru diuji nih, ya kan? Diuji itu dengan cara tentunya diterapkan. Nah, tentunya ini kan kalau kita bekerja di Kementerian Keuangan, selama ini ya Mbak Yustin ya, yang kita kerjakan selama ini kan nggak ada yang kemudian ada pertaruhan hidup dan mati nih. Nggak ada kan ya? Nah, artinya tidak ada yang kemudian sifat pengambilan keputusannya itu sangat mendesak gitu. Nah, jadi masih bisa kemudian kita berlatih dan menguji cobakan hasil dari keputusan kita itu. Nah, tapi memang perlu nih yang tadi buddy mungkin atau mentor untuk kemudian bisa memberikan feedback kepada Mbak Yustin. Kalau kemarin Ibu masih di sana, kita bisa berlatih. Itu Ibu udah pindah, Mbak Yustin baru bilang. Ya, jadi tetapkan setelah tadi dianalisa ada beberapa alternatif, kita pilih dan kemudian kita terapkan. Nah, setelah itu dilihat, dimonitor. Sambil memonitor kita kan kita bisa melihat seperti apa kemudian dampaknya pada masalah yang timbul tadi. Solve enggak? Gitu. Ya, nanti kalau sudah terbiasa kita mungkin nggak perlu pakai tools gitu ya, tapi akan menjadi lebih baik pada saat kita membiasakan diri itu kita menggunakan tools pada saat kemudian kita sampai pada solusi yang mana yang akan kita pilih dari sekian alternatif yang ada. Minimal kita bisa mengidentifikasi dari plus minusnya. Alternatif ini plusnya apa, minusnya apa gitu juga ya dengan yang lainnya. Kemudian tentunya kita pilih yang paling banyak positifnya. Kita coba, kita kemudian pantau bersama dengan mentornya. Nah, setelah itu terus ditingkatkan level kesulitan dari permasalahannya. Saya pikir kondisi di BPPK, di mana kemudian sistem kerjanya nanti sudah menjadi tim, itu akan sangat bisa melatih Mbak Yustin untuk semakin bisa mengambil keputusan. Mau tidak mau, artinya tidak lagi menjadi pilihan, tapi menjadi keharusan untuk mengambil keputusan, meskipun mungkin nanti dimulai dari level permasalahan yang paling ringan gitu ya. Insya Allah nanti setelah terbiasa menjadi lebih mudah untuk mengambil keputusan dalam level permasalahan yang lebih berat lagi. Bisa dicoba Mbak Yustin, tapi pola pikirnya diubah dulu ya, bahwa Mbak Yustin bisa gitu, bukan nggak bisa. Oke. Baik, terima kasih Bu Eni, luar biasa banget jawabannya. Jadi intinya kita coba dan pola pikirnya diubah dulu gitu ya. Mungkin perlahan-lahan mindset yang ada gitu bisa bergeser gitu. Move on ya Mbak. Move on, betul sekali. Baik, karena keterbatasan waktu gitu ya, sayang sekali kita harus mengakhiri sesi tanya jawab pada hari ini. Nah, untuk menutup nih Bu Heni, mungkin izin Bu Heni boleh diberikan closing statement gitu untuk CWS edisi kali ini gitu. Silakan Ibu.
Kita tahu sebagai perempuan kita memiliki banyak peran. Namun demikian, kita juga tentunya bisa upayakan bagaimana semua peran itu kemudian bisa sejalan, ya. Nah, karena kita sudah di dalam beberapa peran yang ada kaitannya dengan individu yang lain, yang bisa di dalam keluarga ataupun di dalam organisasi, maka dalam bagaimana kemudian kita menyelaraskan peran itu, tentunya perlu ada komunikasi yang baik yang kita lakukan dengan siapa kemudian kita mengembangkan followership kita, ya. Jadi mudah-mudahan dengan pemahaman peran dan juga bagaimana kemudian followership itu bisa kita kembangkan sesuai dengan masing-masing peran, nanti teman-teman semakin mendapatkan kemudahan, ya. Itu yang saya inginkan menjadi dampak dari diskusi kita, yang mendapatkan kemudahan karena teman-teman menjadi lebih punya kepercayaan diri untuk menyampaikan, karena menyampaikan itu menjadi sesuatu yang lebih menyelesaikan, ya. Artinya tidak menimbulkan ketika kita melakukan sesuatu itu menjauhkan diri kita sendiri pada kondisi yang lebih complicated lagi gitu. Jadi lebih baik kita mulai dengan saling membuka diri, baik itu di rumah maupun di kantor, sehingga mudah-mudahan dengan itu semua maka kemampuan kita terkait dengan followership ini berkembang dan tadi memudahkan kita untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan kita sebagai perempuan di dalam keluarga maupun perempuan di dalam organisasi. Demikian Mbak Anissa. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Mungkin Sister Villa boleh dibantu untuk reaction atau tepuk tangan secara virtual. Terima Terima kasih kasih. banyak Ibu Eni. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara Sister Villa. Namun sebelum kita menutup acara pada hari ini, boleh kita abadikan momen CWS kali ini untuk foto bersama secara virtual gitu ya. Boleh dibantu untuk menyalakan kameranya kakak-kakak sekalian. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Nanti dibantu untuk capture ya kakak-kakak host. Baik, sudah ada yang open cam, oke. Mungkin spotlightnya bisa di off-kan dulu supaya bisa terlihat lebih banyak. Saya baru lihat ternyata ada Bu Kartika, ada Bu Chandra, ada Bu Marmiati, Mbak Masya Allah. Mia. Maaf ya, nggak lihat saking konsentrasinya ngomong sampai serak-serak. Terima kasih. Baik, bisa kita mulai untuk foto bersama mungkin? Tiga, dua, satu. Satu kali lagi boleh ya. Kakak host sudah tercapture atau kita perlu satu kali lagi? Satu kali lagi mungkin boleh ya. Baik, satu kali lagi. 3, 2, 1. Baik, Sister Villa sekalian, terima kasih. Sekali lagi kita sampaikan yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk bermajelis ilmu bersama-sama dalam acara Caring with Sharing pada hari ini. Terima kasih juga tentunya kita sampaikan yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Heni atas sharing yang luar biasa hari ini. Terima kasih Ibu. Saya dapat banyak banget materi dan ilmu hari ini. Sama-sama Mbak, terima kasih. Iya, insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang dirahmati Allah. Dan saya pamit untuk undur diri. Terima kasih atas antusiasme yang luar biasa. Dan tentunya kita memohon maaf atas semua hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak.
Terima kasih Ibu Eni. Terima kasih Saya izin teman-teman untuk sekalian. live. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak panitia semuanya. Terima kasih Sister Villa. Jadi